الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وأيامه المتكاثرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزيدهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tentulah mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, baik itu keberuntungan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ulama kita Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Rasul Ibad, beliau mengutip perkataan seorang ulama besar, yaitu Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bahwasanya dalam kutipan tersebut ada beberapa tanda orang-orang yang dapat beruntung, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Orang yang beruntung adalah orang yang pertama, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu, orang-orang yang dapat meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-khairul katsir liman sarafa amwalahu bi anwa'il bir qabla dhihabiha anhu, yaitu kebaikan yang banyak bagi siapa orang yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum harta itu meninggalkannya. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sedikit hartanya untuk agama, untuk membantu kaum muslimin lainnya, membantu pembangunan masjid, pesantren dan lain sebagainya, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena harta yang dikeluarkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal abadi, bahkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habatin wallahu yud'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan harta dari jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dapat mengeluarkan sedikit rezekinya untuk kemaslahatan umat, seperti perumpamaan satu buah benih, satu buah biji, satu buah bibit
yang tumbuh dari bibit tersebut 7 tangkai, dan daripada 7 tangkai itu akan keluar 100 buah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala 1 menjadi 700 kali lipat ganda. Wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan bahkan orang-orang yang mengenal harta dari Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya harta itu ada 3 macam. Harta yang dimakan akan habis. Harta yang disimpan akan rusak, akan usang terselah zaman. Bahkan sebagai rebutan ahli waris. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kekal sebagai bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi orang-orang yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan agama, membantu kaum muslimin lainnya, membantu pembangunan masjid, pesantren, anak yatim dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, yang kedua, orang yang beruntung adalah orang yang bada qablahu qabla an yadkhulahu. Orang-orang yang membangun, mempersiapkan kuburannya sebelum dia memasuki kuburan tersebut. Ai bi an amila bima tawqisun bi qabri, yaitu dengan dia beramal saleh untuk kebahagiaan di dalam kuburnya. Sudah maklum bahwasanya alam kubur manusia ada kalanya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Dan juga ada kalanya manusia akan mendapatkan nikmat kubur. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beruntung adalah orang-orang yang beramal soleh, mempersiapkan dirinya sebelum dia masuk ke dalam alam kubur tersebut. Dalam syair dikatakan, al-mautu ya'ti baghdatan wal qabru sunnul amal. Mati datang tiba-tiba dan kuburlah tempat amal kita. Maka kalau kita beramal baik, banyak kebaikan, insyaallah kita akan senang dalam kubur. Jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat sesuatu yang paling mengerikan selain alam kubur. Maka kita haruslah mempersiapkan dengan bekal yang cukup, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya sebelum kita masuk ke alam kubur. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah mengatakan bahwasanya man dakhala qabra bila zadin maka annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa memasuki alam kubur tanpa bekal, tanpa amal soleh, maka dia seakan-akan mengarungi lautan tanpa kapal laut. Tentunya yang dapat adalah kesusahan, kesengsaraan, dan mungkin tidak akan selamat. Alhamdulillah, subhanallah. Jamaah sekalian, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau ketika berjumpa dengan kuburan atau menemukan kuburan, berhadapan dengan kuburan, beliau menangis sejadi-jadinya. Bahkan air matanya sampai membasahi jenggotnya. Maka terkadang ditanya oleh kawan-kawannya, wahai amirul mukminin, apakah engkau ingat surga atau neraka sehingga aku menangis seperti itu? Apa jawab beliau? Beliau mengatakan, aku teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awanu manazil al-akhirah fa inna minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya alam kubur adalah awal daripada perjalanan akhirat. Barang siapa yang selamat di alam kubur, tentunya menuju alam akhirat dia akan lebih selamat lagi, lebih bahagia lagi. Namun alhamdulillah, kalau dia tidak selamat di alam kubur, mendapat azab alam kubur, mendapat siksa di alam kubur, menuju akhirat dia akan lebih susah, lebih menderita, lebih keras azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mumpung kita masih ada di dunia, mari kita sama-sama persiapkan bekal untuk memasuki alam kubur. Ada satu alam amalan yang Rasulullah SAW ajarkan untuk kita agar kita selamat daripada alam kubur, daripada azab kubur. Beliau mengatakan bahwasanya memperbanyak atau melazimkan surah Al-Mulk setiap malam kita baca, insya Allah kita akan terhindar daripada azab kubur. Dalam sabdanya beliau Rasulullah SAW bersabda,
Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin ma'ana Allahu biha 'adzabul qabr atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melazimkan membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk sampai akhir ayat, sampai akhir surah setiap malam, dia akan tercegah, akan terbentengi daripada azab kubur. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jamaah sekalian, pernah dikisahkan beberapa sahabat pulang daripada bepergian, lalu mereka kemalaman. Setelah mereka kemalaman, mereka memberikan tenda atau kemah di perjalanan. Setelah kemah itu jadi, ternyata ketika mereka hendak tidur, akan tidur, terdengar suara orang yang membaca surah Al-Mulk. Ketika dicari-cari, ternyata suara itu berasal di bawah mereka. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang mendirikan kemah yang bawahnya itu adalah kuburan-kuburan kaum muslimin yang terdahulu. Maka di pagi harinya beberapa sahabat mengadukan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Itulah surah Al-Mulk yang membentengi, yang menempeli, yang menjaga orang yang melazimkan membaca setiap malam daripada azab kubur. Yang ketiga, para jamaah sekalian, orang-orang beruntung adalah orang-orang yang Allah Rabbahu qabla an yalqahu, ay Allah Rabbahu bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi qabla an yaqul maut. Orang yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya sebelum dia berjumpa dengan kematian. Maka orang yang selalu beribadah, memaksakan diri semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya, akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tiga perkara ini kita dapat amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wafaqallahu li ta'ati wa ta'ati rasulih. Wallahu ta'ala yaqul wa bi qawlihi hadal muhtadun wa idza qila al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hadhihi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil 'alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi nafsihi wa thalatha malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihi al-'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وأقرهم على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزمي جماعة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة